Kalau bicara tablet yang pada saat gua beli paling worth to buy, gua dengan kesadaran penuh akan memilih Galaxy Tab A11 Plus. Namun, kalau harganya naik, ya, beruntung bisa dapat Galaxy Tab A11 Plus di harga yang masih waras dibandingkan dengan sekarang yang sudah jomplang dari harga rilis. Memang disayangkan tablet Samsung yang tergolong low to mid yang all-rounder ini naiknya lumayan jomplang. Namun, kalau kita bicara harga gawai per tahun 2026, memang rasanya lebih parah kenaikannya dibandingkan era Covid dulu, yang alasannya karena keterbatasan chip. Hanya saja kalau kita kesampingkan dari sisi harga, sebenarnya tablet ini menarik atau tidak? Oleh karena itu, kita akan bahas Galaxy Tab A11 Plus dari sudut pandang gua yang suka presentasi produk pakai tablet ini. Kalau bicara desain, ya tablet pada umumnya. Gak ada yang wow faktor gitu karena ini tablet non gaming. Tapi ya udah tablet. Speaker ada 4 dengan fitur Dolby Atmos. Kamera depan satu, belakang satu. Layar 11 inci yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Slot micro SD hadir, ya begitulah. Namun di paket penjualannya setidaknya dikasih bonus berupa flip case yang ternyata lumayan berguna juga. Oh iya, bahan backdoor-nya campuran metal dan polikarbonat. Nah, gimana dengan kualitas panelnya? Titelnya sih memang TFT, namun perlu diingat TFT itu banyak variannya. Panel pada tablet ini menggunakan panel PLS yang dimana PLS itu punyanya Samsung Display yang lagi-lagi soal naming rights. Pada dasarnya memang PLS itu adalah IPS. Nah, buat ukuran PLS 1 IPS memang tidak segonjreng Redmi Pad SE, namun sudah cukup baik dibanding dengan beberapa kompetitor. Refresh rate up to 90Hz sudah lebih dari cukup, meskipun nggak bisa di-lock di 90Hz. Karena speakernya ada 4, harusnya bagus dong. Ya, menurut gua sih bagus, namun tidak sebagus seri atasnya. Namun, sisi baiknya memang tidak sekedar asal bunyi saja sudah bagus. Dan menariknya adalah dukungan port 3,5 mm yang dimana kalian kalau males bawa TWS atau tertinggal bisa pakai kabel seperti in-ear monitor atau headphone. Sebelum ke performa, pengalaman antar muka Samsung memang bisa dibilang cukup menarik. Dengan dukungan DeX for Tab yang bisa jadi desktop mode meski dibatas sampai 5 Windows. Dan sejauh ini di One UI 8.5 tidak ada backlit seperti HyperOS 2 di Redmi Pad SE gua dulu yang bugnya mengganggu. Ditambah kalau digabung ekosistemnya seperti copy dari suatu artikel, itu bisa nyambung ke smartphone Galaxy yang terhubung. Lantas, dapur pacunya gimana? Dengan MediaTek 7300 yang dituning khusus untuk tablet, rasanya lebih sigap. Ditambah dengan RAM 6 GB yang sudah lebih dari cukup untuk kebutuhan gua yang harus presentasi produk dengan klien. Untuk performa gamingnya sih sudah lebih dari cukup untuk game ringan sampai medium yang biasa gua mainin. Storage kalau sudah Dimensity di seri menengah pun seharusnya sudah pakai minimal UFS. So, inilah salah satu yang membuat tablet ini sigap dalam melakukan perintah. Baterainya cukup untuk keperluan day on day secara intens. Atau kalau sesekali pakai bisa 2-3 hari sekali ngecharge. Untuk pengisian daya tabletnya sendiri maksimal 25 watt, bukan yang paling kencang, namun menurut gua sudah lebih dari cukup. Kalau bicara kelemahannya, kita kesampingkan harganya yang sudah tidak masuk akal karena ini pun bikin sakit kepala. Memang layar PLS ini sudah lebih dari cukup, namun kalau mau layar yang gonjreng, sayangnya tablet ini bukan pilihan yang tepat. Oh ya, yang agak disayangkan memang dukungan penanya yang lagi-lagi absen di seri A ini. Seandainya dari bawaan dapat pena, mungkin cocok dipakai buat presentasi ke klien atau gak sekedar gambar-gambar. Nah, apakah tablet ini layak dibeli? Menurut gua layak,
Namun dengan harga segitu apakah masih layak? Jawabannya tergantung. Kalau kalian benar-benar urgent dan gak mau brand lain selain Samsung, boleh-boleh aja kok dan itu gak salah karena tablet ini oke. Apalagi di beberapa retail Samsung suka ngasih bonus yang menarik seperti free anti gores selama 10 kali atau 2 tahun dan travel adaptor. Namun kalau tidak urgent, rasanya masih banyak tablet yang setidaknya masih masuk akal, itu rata-rata di tablet rilisan lama seperti pendahulunya di Galaxy Tab A9 Plus, bekas tapi sayangnya.